dulu aku sempet kayak ada seseorang yang aku sakitin, mungkin ngerasa aku sakitin dan keluarganya nggak terima atau mungkin dianya nggak terima. Di situ aku dibikin mati sebelah, guys. Hai, welcome back to The Mistis Channel dan masih bareng aku Meipa dan masih ditanya mistis, guys. Di sini dimana aku bakalan ngejawab pertanyaan dari sumber Instagram Damai Media Production dan juga teman-teman semua, guys. Dan langsung aja di sini aku bakalan ngejawab pertanyaan dari fans DMP pertama nih, guys. Oke, langsung aja pertanyaan pertama ya. Ini dari Dani Hermawan, @DaniHermawan. Lebih horor mana, lihat hantu apa diputusin pacar? Wow, ini tuh baru juga ngebuka dong, baru juga opening nih, udah ditanya masalah pacar, guys. Lebih horor mana, lihat hantu apa diputusin pacar? Sambil ada emot wek katanya. Ini ngerjain kayaknya, guys. Ya kalau menurut aku pribadi, seandainya hantu itu emang menakutkan, kata aku sih emang lebih horor lihat hantu, guys. Lebih horor lihat hantu. Kalau misalnya diputusin pacar kan kita masih bisa balikan atau masih bisa cari yang lain juga ya. Tapi itu menurut otak luar aku. Kalau menurut otak hati aku nggak tahu nih. Ya kalau misalnya kita masih sama-sama sayang, kalau diputusin itu bukan lebih ke horor sih, guys, tapi lebih ke sakit hati. Oke. Next, pertanyaan berikutnya itu dari Riko Nugroho. Kak pernah ngalamin ketindihan nggak? Atau bahasa Sundanya kena erep? Coba ceritakan. Wow. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa banget, guys. Sambil aku mau ceritain juga sedikit pengalaman ya. Dulu aku pas udah lulus SMA ya. Pas udah lulus SMA, aku pernah ngalamin hal aneh semacam ketindihan kayak gitu, guys. Ketindihan. Jadi di sini dulu aku tuh kayak mimpi di rumah aku ya, kejadiannya mimpi. Lalu mimpi itu aku tidur, mimpi macam mimpi kayak gitu ya. Tiba-tiba di pintu kamar aku datang sosok makhluk yang sangat menyeramkan banget, guys. Kayak Momo, tahu nggak kalian, macam kuntilanak, tapi ini bener-bener kelihatan kecil banget, badannya kecil, terus mukanya gini banget, kayak nenek-nenek kayak gitu. Terus ininya matanya hitam banget, belotot kayak gitu lah, matanya gede banget. Terus rambutnya panjang, guys. Dia jalannya kayak gimana ya? Jalannya cepet banget, tapi dia ngorondang, apa sih bahasa Indonesianya tuh ngorondang. Dia lari, langsung dia menuju tempat tidur aku, langsung dia naik ke atas aku, nindihin aku kayak gitu, guys. Dan posisi kayak itu tuh, aku tuh posisinya bangun. Aku kayak bangun ya, aku buka mata. Di situ aku dicekik leher aku dicekik. Aku mau teriak nggak bisa, terus mau gerak nggak bisa. Terus aku mau minta tolong, mau gerak juga, kayak mau bangun tuh emang bener-bener nggak bisa. Aku kayak dibungkam kayak gitu, guys. Nah itu kejadian itu tuh bukan sekali aja, tapi tiap hari banget, tiap hari. Dan aku di situ aku dibawa kayak bener-bener stres banget ya ngalamin kayak gitu. Karena kata mama aku, emang katanya macam ketindihan kayak gitu bisa menyebabkan kematian juga, guys. Takutnya kan. Lalu aku di situ ke orang-orang bisa, tapi tetap aja kayak gitu. Terus aku dibawa ke ustadz ya, orang timur kayak gitu kan. Dia
bisa kayak gitu Ustadz kayak gitu. Di situ aku emang kayak macam di ruqyah, tapi bukan di ruqyah apa ya jenisnya ya, pokoknya itulah. Itu tuh sebelum ke situ tuh aku sempat berobat juga ke dokter, takutnya kan aku stres kayak kena mental kayak gitu guys, takutnya aku ada gangguan kayak gitu kan. Orang tua aku mikirnya kayak gitu karena di situ aku baru dapat masalah banget waktu itu tuh. Nah lalu pas di situ udah berobat ke ustadz kayak gitu, aku disuruh kayak pindah kamar kayak gitu, pindah kamar. Lalu di situ tuh aku disuruh bersih kayak sholat kayak gitu, dan aku disuruh dibawa refreshing kayak gitu, kayak sama keluarga tuh jalan-jalan kayak gitu. Nah alhamdulillahnya di situ cuman mimpi, emang dari situ tuh mimpi agak serem, tapi lama kelamaan mimpinya nggak kayak gitu lagi. Alhamdulillahnya tuh di situ berarti aku sembuh guys. Itu sedikit pengalaman aku tentang ketindihan ya. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Nurlailasri @Nurlailasri. Percaya adanya santet nggak? Wow, santet guys. Nih santet tuh macam kayak, kalau santet sama guna-guna tuh hampir beda tipis kali ya. Santet ini kalau aku, karena aku pernah ngalamin ini apa ya, bukan kayak santet sih, santet apa guna-guna ya masuknya ini tuh. Aku pernah ngalamin kalau santet tuh percayanya karena ada saudara aku yang pernah ngalamin juga. Dia ada persaingan mungkin di tempat kerjanya, dan dia kayak dulu kan wa aku dia kayak macam disantet kayak gitu. Dia sakit lama, terus di dalamnya tuh tiap muntah tuh dia kayak keluar binatang kayak model apa ya, kaki seribu kayak gitu, kalajengking apa sih disebutnya tuh, nah kayak gitu. Kalau pengalaman pribadi aku mungkin ini lebih ke masalah hidup aku dulu, masalah pribadi ya, masalah keluarga sih ya. Dulu aku sempet kayak ada seseorang yang aku sakitin, mungkin ngerasa aku sakitin dan keluarganya nggak terima, atau mungkin dianya nggak terima. Di situ aku dibikin mati sebelah guys. Aku nggak bisa kerja karena di situ kebetulan aku pas lagi kerja di PT. Aku lagi kerja di PT. Nah di situ aku tuh kan aku kerja jadi admin kan, otomatis nulis nih kan. Tangan aku nggak bisa nulis. Terus pokoknya tangan aku tuh mati sebelah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan pegang gayung kayak gitu kan, aku pegang sendok aja lemes banget, nggak bisa. Jadi dibikin mati kayak gitu guys. Di situ aku berobat sampai ke klinik akupuntur kayak gitu kan, ke dokter, ke tukang urut kayak gitu, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata sampai aku ke orang Palembang ya. Ke orang Palembang katanya emang ini ada yang sakit hati ke aku, tapi katanya aku bakalan sembuh juga sama orang yang satu kampung sama aku juga. Nah, alhamdulillah di situ mungkin aku dapat petunjuk juga. Aku diajakin pergi ke ustadz sama orang tua aku kan. Kebetulan sekarang yang nyembuhin aku itu udah almarhum guys, udah almarhum, dia udah meninggal kan. Jadi aku disembuhinnya sama dia tuh kayak bukan diurut-urut sih, tepatnya kayak di tek 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 tek. Jadi si tulang punggung aku tuh dicolek kayak gitu kan, di tek 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 kayak gitu kan. Nah jadi agak bisa gerak kayak gitu. Nah kayak kata dia, jadi setiap hari aku disuruh direndam pakai air rebusan daun sirih anget. Di situ aku rutin banget tiap hari karena aku pengen sembuh kan kayak gitu. Karena ngalamin kejadian kayak gitu tuh aku sampai ditipu guys, ditipu sama orang klinik kan. Beli obat dibawa udah ditransfer duluan, ternyata obatnya nggak datang dan orangnya kabur ke Jawa. Sempat aku ngalamin kayak gitu. Ini bener-bener fakta loh, aku nggak cerita, nggak ngada-ngada. Kalian boleh datang ke rumah aku dan kalian boleh tanya sama mama aku, ini kejadian bener banget. Next pertanyaan berikutnya ini dari @Sandi Angga. Apa tujuan The Mistis? Oke, ini aku bakalan jawab guys.
The Mistis itu adalah salah satu konten dari Damai Media Production, guys. Dan di sini tujuan dari The Mistis itu karena menyangkut tentang horor dan sejarah. Kalau menurut aku pribadi dan menurut pendiri The Mistis sendiri ya, di sini The Mistis itu pengen ngenalin ke masyarakat tempat-tempat horor dan tempat-tempat sejarah yang ada di kota Subang, guys. Sebenarnya awal mulanya emang pengen ngenalin tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat horor yang ada di Subang. Itu awalnya. Mungkin next kita bakalan ngenalin tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat horor juga yang ada di luar kota Subang juga, amin ya. Dan mungkin dari aku juga ini pengen tujuan aku sendiri dari buka konten kayak gini tuh, aku pengen merubah pemikiran masyarakat kalau mistis itu bener-bener serem atau horor kayak gitu kan. Aku pengen semua orang, termasuk yang nonton ya, teman-teman semua, aku pengen merubah pikiran teman-teman dari mitos atau fakta. Yang namanya mitos itu kan masih menurut cerita setempat kan, belum ada fakta. Nah kalau misalnya fakta, kalau fakta itu sesuai kejadian yang kita lihat. Dan juga aku di sini pengen ngerubah pola pikir masyarakat kalau setan itu jahat. Setan itu jahat. Sebenarnya setan itu gimana kitanya, guys? Hantu ya, lebih tepatnya hantu. Hantu itu gimana kitanya? Kalau misalnya kita ganggu, mungkin kalau hantunya nggak suka, dia bakalan balik ganggu, guys. Sebenarnya nih ya, hantu itu ketemu kita itu sial. Sebaliknya, hantu itu ketemu kita itu sial, guys. Sebenarnya. Makanya hantu itu sebenarnya gimana kitanya. Kalau kitanya takut, dia bakal lebih menakutkan karena halusinasi kita itu takut. Tapi kalau kitanya berani, ya slow aja gitu kan. Ya kayak gimana lah, santai, nggak takut gini. Jadi kita bawaannya emang slow kayak gitu kan. Jadi intinya tujuan The Mistis itu pengen ngenalin tempat-tempat sejarah, pengen ngenalin tempat-tempat horor juga, dan pengen ngerubah pola pikir masyarakat tentang mitos dan fakta. Itu, guys. Next ya, pertanyaan selanjutnya itu dari @Adi Setiawan. Gini guys, kenapa kuyang bisa terbang padahal dia gak punya sayap? Iya ya. Iya, ada istilahnya kuyang itu adalah makhluk parasut ya. Parasut apa parasit sih? Kalau setahu aku itu kan, kalau parasit itu kan suka yang melayang kayak gitu kan. Parasut kayak gitu ya. Atau mungkin kuyang ini sejenis layang-layang, atau kan layang-layang itu kan terbangnya bisa terbang tuh karena angin sama benang. Kalau kuyang ini terbangnya benangnya itu mungkin kayak usus-ususnya kayak gitu mungkin ya. Aku nggak tahu, mungkin emang makhluk yang berasal dari Kalimantan ini emang harusnya seperti itu, guys. Mungkin harusnya memang seperti itu. Ups, maaf, kamera ini agak ke ini ya. Oke, next pertanyaan berikutnya itu dari Neca Cahyat. Sharing pengalaman tempat yang paling angker di Subang dong, Kak. Tempat yang paling angker di Subang. Oke. Aku cerita. Guys, aku mau cerita. Tempat yang paling angker di Subang ya, menurut aku. Aku dulu pernah ikut-ikut explore horor dan punya tim juga. Namanya Meet Hunter Subang. Dulu banyak rekomendasi tempat banget di Subang yang katanya horor, guys. Dan kebetulan aku nemu salah satu tempat yang sampai sekarang setiap explore tuh gagal terus, guys. Kalian tahulah, mungkin boleh ya disebutin di sini. Di Tanjung Harapan itu bekas kolam renang, bekas waterboom terbengkalai, guys. Dan di situ juga ada restonya, ada pila-pilanya, dan tempat itu emang bener-bener terbengkalai, udah terbengkalai. Dan di situ dulu sempat ada kejadian banyak banget pengunjung dan orang-orang setempat yang meninggal di situ. Ada yang katanya anak kecil kesedot kayak air yang baunya itu, ada yang jatuh di situ, dan
Di situ emang mitosnya banyak banget. Mitosnya sih ada sinden, ada bapak-bapak yang sampai sekarang masih menakut-nakuti warga sekitar ya. Dan kebetulan setiap kita eksplor ke sana, kemarin sempat Demistis juga eksplor ke sana guys. Namun banyak banget halangan kayak hujan, gerimis, terus ada juga orang di situ ada yang ngelarang kita eksplor di situ. Dan kata orang yang bisa dari tim kita itu katanya penunggu di situ nggak mau kalau tempatnya diekspos guys. Itu tempat menurut aku bener-bener angker sih. Soalnya kenapa? Karena tempat itu selain udah terbengkalai, jadi tempat itu deket banget sama kuburan guys, sama kuburan. Tapi lebih horor lagi, rumah calon mertua. Lebih horor lagi rumah calon mertua guys. Oh, itu horor banget guys. Atau rumah mantan, nggak ada. Siapa juga kan yang mau ke rumah mantan. Oke, next pertanyaan berikutnya guys. Dari @gunturirawan019. Perbedaan jin sama setan itu apa sih Kak? Tolong jelaskan, makasih. Oh, ini kemarin udah ditanyakan sama ada ya yang nanya sama seperti ini juga. Kalau menurut aku pribadi sih jin itu kan diciptain dari api kan. Kalau setan itu adalah jenis-jenis dari jin ini. Jadi jin itu kan dibagi berbagai jenis kan. Jin itu dibagi berbagai jenis, ada yang taat dan ada juga yang menyesatkan. Dan setan ini lebih ke sifat yang menyesatkan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang menyesatkan itu, apalagi kalau manusia melakukan hal-hal yang sesat, itu bisa dibilang juga setan guys. Nah, mungkin dari sini kalian bisa ngambil kesimpulannya kalau jin sama setan itu perbedaannya apa. Kalau menurut aku sih seperti itu guys. Next pertanyaan berikutnya itu ada dari Bonggep Maulana. Part 2-nya podcast bareng Lasti 3 dimensi. Oh, kalau masalah podcast ini udah guys. Enggak nih kemana aja, Bonggep ini kemana aja. Kita pernah podcast sama Lasti 3 dimensi. Ada di video-video kita sebelumnya ya. Ada podcast bareng Lasti 3 dimensi. Jangan lupa like dan share juga di situ ya. Oke, next pertanyaannya ini dari sumber WhatsApp. Dari WhatsApp. Ini ada yang nanya kayak gini. Sebentar ya guys ya. Ini dari temen aku. Kalau IG-nya sih namanya Aditya DRP. Kalian nanya gini. Mau nanya sebenarnya makhluk halus itu berbentuk seperti apa sih? Ada yang tahu? Kalau menurut aku makhluk halus itu bentuknya apa ya? Makhluk halus itu bentuknya lope guys. Makhluk halus itu bentuknya lope guys, kayak cinta kayak gitu. Nah, aku nggak tahu makhluk halus itu. Kalau sepengetahuan aku itu dia bentuknya padat guys, padat. Tapi kalau misalnya hantu itu emang nggak berbayang karena apa? Karena dia bentuknya padat. Kayak gitu guys, nggak mungkin kan kalau makhluk halus itu bentuknya lope. Tapi emang sih ya, kalau yang halus-halus itu emang bentuknya lope. Jadi kan penuh dengan kehalusan, penuh dengan kasih sayang. Ciat. Oke, next pertanyaan berikutnya dari ini dari anak aplikasi sebelah ya, temen aku. Ini dari Papap. Dia nanya kayak gini guys. Sebentar ya. Dia nanya kayak gini. Apa perbedaan dari hantu kuntilanak sama kuyang? Nah, dia pertanyaan seperti itu. Apa perbedaan hantu kuntilanak sama kuyang? Sebenarnya sih persamaannya mereka mungkin sama-sama cewek ya. Kuntilanak cewek, kuyang cewek, rambut panjang juga. Dan yang membedakannya mungkin kalau kuyang itu
dia apa ya, kalau kuyang itu dia emang terbang, badannya kan emang, kalau kuyang itu badannya dari usus ya, jadi cuman kepalanya doang. Kalau kuntilanak itu pakai baju guys, mungkin pakai baju warna putih, ada yang merah kan kayak gitu kan. Ya cuman sama-sama hantu sih ya, cuman beda daerah dan beda tempat juga mungkin guys. Oke, next pertanyaan berikutnya guys. Pertanyaan berikutnya dari sebentar. Dari @kalem_bro. Kenapa kuntilanak cewek? Ini pertanyaan yang sangat-sangat konyol sekali guys. Kenapa kuntilanak jenis kelaminnya cewek? Gimana ya? Aku sendiri bingung nih guys. Kalau aku meninggal nanti aku bakalan jadi kuntilanak apa kuntil bapak? Ya cewek lah, yang namanya kuntilanak itu pasti cewek guys. Itu udah ditakdirkan, dikodrakan dari sananya, mungkin emang harusnya cewek guys, rambut panjang kayak gitu kan. Kalau cowok jadi kuntilanak kan enggak cocok kayak gitu kan. Masa cowok rambut panjang jadi kuntilanak? Wah, itu ada kuntilanak guys, tapi kuntilanaknya cowok, dadanya rata. Gimana? Aduh, jangan sampai otak kalian traveling guys, stop ya. Mohon maaf. Ini emang ngomong ini ya, bibir kalau ngomong tuh, mulut kalau ngomong tuh nggak pernah salah kayak gitu loh. Oke, next pertanyaan dari @Dedi_Alexander guys. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa kuntilanak rambutnya panjang? Terus kenapa bajunya putih doang? Kenapa tuyul kepalanya botak? Ini dia nanya langsung diborong guys, 3 pertanyaan. Kenapa kuntilanak rambutnya panjang? Aku jawab persatu ya. Sebenarnya sih kuntilanak itu rambutnya ada yang pendek. Cuman mungkin karena lebih horor, lebih serem pakai rambut gayanya panjang, rambut panjang kayak gitu. Mungkin jadi emang ya, mungkin ya kata kuntilanaknya, gimana aku mungkin kayak gitu. Orang rambut aku apa urusannya sama kamu? Kuntilanak rambutnya panjang emang udah takdir. Mungkin ya. Ya udah, kalau pengen Adedi nih pengen kuntilanak rambutnya pendek, Adedi tinggal kasih pesan, chat dia lewat WhatsApp. Woi kuntilanak, potong dong rambutnya biar pendek kan, biar kelihatan seksi atau gimana. Oke, mungkin nih pertanyaan berikutnya, terus kenapa bajunya putih doang? Kata siapa? Kuntilanak tuh ada yang pakai baju warna merah ya. Kuntilanak merah guys. Kenapa tuyul kepalanya botak? Kenapa tuyul kepalanya botak guys? Karena kalau kepalanya berambut panjang itu kan kuntilanak. Sebenarnya pertanyaan emang pertanyaan lelucon ya guys ya. Jadi buat Adedi kalau misalnya pengen tahu jawaban yang sebenarnya, silakan tanya kepada Miss Kuntilanak dan Mr. Tuyul guys. Oke, tetap pantengin terus The Misty Channel, tetap stay tune dan tetap pantengin terus. Nanti bakalan ada next pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di season berikutnya bakalan ada pertanyaan-pertanyaan bakalan aku bahas. Dan buat teman-teman semua yang mungkin pengen nanya tentang masalah horor, kalian boleh follow IG-nya Damai Media Production dan jangan lupa subscribe juga The Misty Channel guys. Oke, akhir cerita dari aku Meipa, tetap pantengin terus The Misty Channel. See you and bye-bye.